Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kondisinya? Baik, sehat di rumah? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. eh, Kondisinya sehat walafiat. Kemudian kita bisa melanjutkan pembelajaran yang untuk hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh siapa kira-kira yang mau mimpin doa? Saya Pak. Ya silakan Rayu. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rahayu yang telah memimpin doa. Kemudian pastikan ya kameranya diaktifkan dan kemudian mic-nya kalau memang tidak pada saat berbicara di mute dulu. Paham ya? Siap paham, Pak. Paham. Paham Pak. Baik, setelah kita berdoa, pastikan kita isi daftar hadir dulu, yang dimana daftar hadirnya Bapak share ya di Classroom. Oke, Pak. Siap. Nanti Bapak Baik. lihatin dulu ya. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Jelas. Sudah, Pak, sudah. Ya. Nanti kalian di classroomnya masing-masing, di sana dan nanti ada absen yang kedua untuk materi database server dan untuk materi dan kuis. Untuk sementara kalian isi absen dulu sambil kita mengikuti materi ini ya, sambil berjalan saja. Oke. Paham ya Baik, untuk Pak. absen ya? Ya, siap. Paham. Paham. Baik Pak, paham. Paham Pak. Baik. Selanjutnya, nah ada yang masih ingat tidak materi yang minggu lalu? Saya Pak. Zulfa, Ya. kira-kira yang kamu ingat apa ya? Mengevaluasi database server Pak. Oke, kira-kira mengevaluasi database server itu yang kamu masih ingat itu mempelajari tentang apa aja? Zulfa. Tentang konsep, jenis-jenis database server, dan cara kerja database server Pak. Ya, baik. Betul sekali ya. Jadi pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari mengenai evaluasi database server. Jadi apa sih itu database server gitu ya? Apa sih fungsinya? Apa sih kegunaannya? Dimulai dari jenis-jenisnya, konsepnya, sampai nanti berlanjut untuk apa sih kita belajar database server ya. Baik, terima kasih Julfa untuk jawabannya. Bapak akan menyampaikan materi mengenai untuk saat ini, dimulai dari tujuan pembelajaran hari ini ya.
kita mau ngapain nih. Sebenarnya waktu minggu lalu Bapak sudah menerangkan mengenai materi yang akan disampaikan minggu depan. Sebentar Bapak share dulu. Oke, Pak. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sangat jelas. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Full screen-nya? Slide-nya udah tampil belum? Belum, Pak. Belum ya. Nanti saya coba dulu ya. Oke, siap. Kayaknya salah. Sudah tampil? Sudah, Pak. Oh ya. Sudah, Pak. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, bentar ya, ada yang masuk kayaknya nih. Oh, Bu Pamung masuk. Selamat datang Bu Wici. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai dimulai dari pengetahuan, ya, pengetahuan kita dalam bentuk produk itu. Jadi peserta didik itu akan dapat melakukan proses instalasi dan mengkonfigurasi database server. Ya. Yang kedua, siswa atau peserta didik itu dapat mengevaluasi proses instalasi dan mengkonfigurasi database server. Dan dalam prosesnya, kalian atau peserta didik itu diharapkan dapat melakukan langkah-langkah instalasi dan mengkonfigurasi database server. Dari segi keterampilannya, nanti kalian dapat melakukan instalasi, ya, instalasi dan mengkonfigurasi database server. Jadi untuk tujuannya kira-kira dipahami ya, kita akan mempelajari apa untuk sesi hari ini. Paham tidak? Siapa? Paham. Siap, Pak. Paham. Pak. Ya. Siap, Pak. Oke, selanjutnya Bapak tutup dulu ininya, slide-nya. Bapak akan tampilkan lagi slide share berikutnya, yaitu tentang penilaian, ya. Sudah tampil? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Aman, Pak. Ya, di sini ada rubrik penilaian. Jadi dimulai dari sikap perilaku kalian gitu, karakter, kemudian dinilai ya, dimulai dari sikap sosialnya, kemudian pada saat penilaian produk, proses sampai keterampilan. Nanti
ada sistem penilaiannya yang nanti Bapak buat untuk materi ini. Ya. Dimulai dari praktik, kemudian ada evaluasi nanti dikerjakan pada saat akhir materi ini. Kemudian ada dimulai dari proses, mulai dari konfigurasi database server sampai evaluasi poinnya 100. Kemudian ada keterampilannya, dimulai dari instalasi VirtualBox mungkin ya, mulai dari instalasi SQL servernya, PHP MyAdmin-nya gitu ya. Nanti di setiap evaluasi itu ada penilaiannya. Ya, kira-kira dipahami ya? Siap, Pak. Baik. Siap, Pak. Sebelum kita mulai ke materi pertama ini, kita bagi kelompok dulu ya. Kita buat 3 kelompok ya. Nanti kurang lebih satu kelompoknya 4 orang sampai 5 orang ya. Nanti di grup kita buat kelompok masing-masing ya. Nanti kalian sepakati saja dengan siapa, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Ya. Nanti dikoordinir di WA grup ya. Oke, siap, Pak. Nah, yang kita sudah buat di WA grupnya. Ya. Baik, kalau memang sudah dibuat kelompoknya, sebelum kita ke materi selanjutnya, yaitu Bapak akan presentasi dulu, menampilkan ya, kira-kira materi yang dipaparkan untuk hari ini itu apa sih gitu. Kan tadi kita sudah mengetahui tujuan pembelajarannya. Ya. Bapak share dulu. Kira-kira ini aja deh. Oke. Terlihat? Aman, Ya, Pak. Pak. Aman, Pak. Oke. Siap, siap. Tadi kan tujuan ya. Intinya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk materi yang pertama, yang kedua, untuk sesi yang kedua untuk database server, itu melakukan instalasi dan konfigurasi database server pada Debian 8, yaitu Linux ya. Ya, sebelumnya kita kan, sebelum database server, kita belajar DNS DNS server. server. Ya. Lanjut, tadi yang Bapak kan sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin ini sekilas lagi dengan apa itu database server. Sudah tahu ya, karena udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya, Pak. Iya. Kemudian MySQL dijalankan pada server. Contoh ini. Bapak kasih contoh, ini adalah MySQL dijalankan pada server. Jadi bisa dilihat kira-kira jelas tidak? Jelas, Pak. Nah, itu ada perintah MySQL strip U root strip P. Itu kita akan masuk di mana akan membuat database di sana. Nah, kemudian ada juga create database. Jadi kita buat database, namanya apa nih? Ketik bagi, berarti sudah dibuat database yang namanya ketik bagi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada dari sisi klien, kita bisa lihat, kita kecilkan, ya, aplikasi web server yang dijalankan pada klien. Intinya ini kalau kita berhasil melakukan instalasi dan konfigurasi database server, kita bisa membuka atau menjalankan web server di kliennya ya. Kalau tadi kan sebelumnya untuk MySQL kita jalankan di servernya,
di Debian-nya ya, di Linux-nya. Kemudian di client kita jalankan web server, kemudian bisa dijalankan dengan menggunakan phpMyAdmin, MySQL yang memang dijalankan pada klien, contohnya di Windows ya. Kita buka pakai apa ini? Program apa nih dibukanya? Google Chrome. Google Chrome. Google Ya, Chrome. kita bukanya di Google Chrome. Kalau yang tadi di server, jadi tampilannya seperti ini karena memang kita menggunakan CLI. Kalau GUI-nya seperti ini. Jadi tergantung kita mau membuat database-nya mau berbasis GUI atau CLI. Berarti kalau GUI berarti grafik. Ya, command line. Kalau command line jadi tampilannya hitam dan teksnya putih. Ya. Mungkin yang lebih mudah kita menggunakan berbasis GUI kalau memang ingin membuat database dan tabel selanjutnya ya. Oke. Di sini selanjutnya untuk bisa dilihat link YouTube untuk tutorial instalasi dan konfigurasi database server. Jadi Bapak sudah membuat linknya untuk tutorial ya di YouTube, itu Bapak sendiri yang buat. Jadi nanti kalian bisa tonton di YouTube pada saat nanti ada tugas untuk melakukan tugas kelompok melakukan instalasi dan konfigurasi database server. Jadi bisa untuk referensi untuk melakukan instalasi dan konfigurasi database server ya. Paham ya? Jadi nanti kalau memang Paham, Pak. kesulitan, kalian bisa tonton ya video Bapak di YouTube ya. Kemudian kira-kira apakah program database server bisa dijalankan pada server maupun klien? Sepertinya bisa, Pak. Oh iya. Namanya aja database server, jadi masih bisa. Iya, soalnya tadi baru dijelaskan ya. Masih hangat ya. Tadi Bapak menjelaskan mengenai database server bisa dijalankan di servernya sendiri untuk membuat database-nya maupun di klien untuk membuat database-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Hani, Pak. Oh iya, baik. Hani. Kemudian ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi permasalahan apa saja Pak yang menyebabkan instalasi dan mengkonfigurasi database server tidak berjalan dengan baik? Oh, jadi apa pertanyaannya? Permasalahan apa saja ya yang menyebabkan instalasi dan konfigurasi database tidak berjalan dengan baik ya? Ya Pak. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan siapa tadi? Rahayu Pak. Rahayu. Ya. Nanti Bapak lanjut sebentar ya. Untuk presentasi ini Bapak wakili di video ya, karena ini sama saja tutorial cara instalasi dan konfigurasi database server. Bapak tutup dulu. Bapak anggap kalau untuk presentasi ini soalnya sudah Bapak share di Classroom ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton videonya. Oke, Pak, siap. Untuk kembali ke pertanyaannya siapa lagi tadi? Hani ya? Rahayu, Pak. Oh, Rahayu. Mana Rahayu? Rahayu. Nggak tampil di apa nih? Oh iya, paling atas. Oke. Baik. Kendalanya, permasalahannya biasanya pada saat kita melakukan instalasi dan konfigurasi database server itu, biasanya ada ya kalau memang kita tidak teliti, contoh kita akan melakukan instalasi MySQL ya. MySQL kalau kita kurang spasi
misalnya. Atau tidak pakai spasi atau gimana, sintaknya itu tidak akan jalan. Jadi intinya pada saat kita melakukan perintah di Debian, itu sintaknya benar-benar harus persis. Makanya harus kita menghafal gitu ya. Untuk contoh install MySQL itu kan perintahnya apt strip get spasi install double L installnya spasi MySQL strip MySQL strip server gitu. Jadi kalau nanti pada saat kita ketiknya spasinya nggak pakai misalnya, itu bisa jadi nggak jalan pada saat instalasinya. Kemudian ada juga beberapa memang Bapak pernah mengalami juga pada saat Bapak melakukan instalasi, tapi berjalan lancar. Begitu diuji coba di klien, itu tidak bisa berjalan. Jadi di sana port 80-nya bentrok di sana. Keterangannya gitu. Jadi tidak bisa komunikasi. Ternyata memang ada kelemahannya kita kalau menggunakan VirtualBox, itu ada yang memang portnya itu bentrok dengan beberapa aplikasi yang memang yang terinstal di komputer kita gitu. Contoh di komputer Bapak ada beberapa aplikasi yang memang portnya menggunakan 80 juga. Jadi bentrok. Jadi harusnya diganti portnya yang lain gitu. Jadi itu teknisnya jarang sih itu ya. Jadi intinya kalau memang permasalahan itu bisa diatasi gitu lah. Yang penting kita mau berusaha untuk apa kira-kira masalahnya gitu. Dan nanti pada saat kalian mengerjakan tugas ini, nanti kan kalian saling berembuk tuh gimana permasalahannya apa, kok saya nggak jalan sih ya, permasalahannya apa sih gitu. Nanti saling bertanya. Kalau memang sudah mentok baru tanya ke Bapak ya. Paham ya? Untuk instalasi. Iya Pak, bisa dipahami. Baik. Kemudian selanjutnya pertanyaannya jawabannya kira-kira puas? Rahayu? Puas, Pak. Oke. Selamat datang Bu Titi. Selamat datang Bu Titi. Ya, lanjut kita ke materi lagi. Kita lihat di Google Classroom. Bapak menugaskan kalian mengenai LKPD. Bapak share dulu tadi. Bapak tampilkan aja ya. Oke Pak. Oke Pak. Ini dia. Jadi dimulai dari, udah tampil ya? Aman Pak. Ya. Sudah Pak, jelas. Dimulai dari media pembelajarannya bisa kalian unduh di sana, modulnya juga. Kalau media pembelajaran tadi udah Bapak tampilkan ya dalam bentuk slide, bisa kalian unduh di sana. Kemudian nanti ada modul juga buat menambah referensi pada saat nanti diskusi ya. Nah, dari diskusi itu nanti hasilnya kalian mengerjakan LKPD. Nah, LKPD 2 ini untuk database server bisa diunduh juga. Ya, di sini. Terlihat ya, nanti diunduh. Nanti kerjakan LKPD-nya secara kelompok. Ya. Kurang lebih untuk konfigurasi database server itu ya paling 15 menit selesai lah ya. Selesai kok Pak. Siap ya? Oke. Siap Pak. Anak Siap, murid Bapak Pak. kan pinter-pinter Pak. Bisa. Amin. Baik. Untuk kira-kira untuk tugasnya bisa kalian kerjakan sekarang ya. Dimulai dari melakukan eksperimen kalian ya. Mulai dari mengamati objeknya, membaca buku sumber-sumber tadi yang Bapak share tadi, kemudian ada video yang Bapak upload di YouTube untuk tutorial instalasi dan konfigurasi database servernya ya.
izin mengerjakan dulu, Pak. Baik, silakan. Kelompok 1, 2, 3 ya. Siap, Pak. Baik. Baik, sudah ya? Yang sudah, kelompok berapa yang sudah mengerjakan untuk LKPD-nya? Saya, Pak, kelompok 3 sudah siap. LKPD. Oke, baik ya. Nanti dimulai dari presentasi prosesnya ya. Dimulai dari prosesnya, kemudian sampai mempraktikkan ya. Kelompok 3. Kira-kira siapa Oke, Pak. yang melakukan praktiknya? Nanti ada Ilham Purnama Sakti, Pak, dari Oh, kelompok baik. 3. Baik. Iya Pak, saya Pak. Ya, siap. Udah siap Ilham Purnama? Wah, ini Ilham semua ya. Siap Pak, sudah siap. Dua Ilham, Pak. Baik. Boleh mulai untuk kelompok 3. Kelompok yang lainnya sudah? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum. Wah, ya. Sedikit lagi ya. Sedikit apa banyak lagi gitu ya. Oke, kita bisa dimulai mempersingkat Oke, Pak. waktu ya untuk Ilham. Izin untuk presentasi ya, Pak. Baik, silakan. Jadi silakan Ilham. Oke, Pak, sebentar. Sudah terlihat, Pak? Teman-teman sudah terlihat ini? Sudah Ilham. Oke. Sudah. Baik, sudah. Ya. Bisa dimulai? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya dari kelompok 3 dengan anggota Ilham Fatur Rahman, Marlina, Mala, dan satu lagi Ilham Purnama Sakti, Pak. Mohon maaf, Pak, ini belum ditulis, lupa. Oh iya. Jahat dong Pak, aduh parah. Aduh, Pak, sama temannya lupa. Baik, lanjutkan aja. Oke, ya. Baik. Yang intinya kan kerjanya bareng-bareng Iya. kan? Hanya lupain Iya ya, dong, karena Oke, Pak. waktunya tadi 15 menit aja sih ya. Ya, lanjutkan. Saya dari kelas 11 TKJ 1, mata pelajaran administrasi sistem jaringan, kompetensi keahlian, teknik komputer dan jaringan. Yang pertama itu, apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah database manajemen sistem atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL, structure query language, yang cukup terkenal. Database Management System atau DBMS MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. Bu Fit, Bisa dilanjut? bisa langsung. Bisa. Yang kedua, Bu Fit, apa ambilin itu casan. PHP My Admin? Sono. PHP My Admin adalah sebuah software gratis berbasis scripting language PHP yang bertujuan untuk memudahkan kita mengelola database MySQL. Next. Sekarang melakukan instalasi dan mengkonfigurasi database server. Yang pertama, untuk langkah-langkahnya, persiapan, siapkan sebuah PC yang akan dipergunakan sebagai database server dan sudah diinstalasi sistem operasi Debian 8. Rangkaian server tersebut dengan kabel UTP, switch, dan beberapa PC lain menjadi sebuah jaringan lokal atau menggunakan VirtualBox. Next.
Pada tahapan ini silakan login sebagai user root. Ini sama kayak yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Lanjut aja kali Pak ya ini. Ya. Oke, dilanjut. Dan ini setelah itu tunggu sampai proses instalasi meminta password root. Next. Lanjut. Add. Maaf. Kelebihan. Next. Terus berikutnya masukkan password untuk MySQL servernya. Setelah itu selesai, ulangi password yang sama. Lanjut. Jika sudah selesai melakukan instalasi database server, maka lakukan pengecekan status dengan perintah. Yang tengah. Seperti di bawah ini ya. Ya. Maaf. Ya. Oke. Next. Jika sudah yang aktif tengah. dan status oke, kita coba sebagai login sebagai admin dengan perintah untuk login MySQL. Setelah itu untuk membuat database-nya ada di situ. Bisa teman-teman perhatiin. Lanjut ya. Terus berikutnya itu adalah menginstal PHP MyAdmin. Lakukan dengan perintah seperti di bawah ini. Setelah proses instalasinya selesai, silakan pilih Apache 2. Setelah itu selesai, pilih yes, tekan yes. And then isikan password. Terus isikan password PHP MyAdmin-nya. Setelah oke, isikan confirm password. Setelah itu gunakan browser. Jika sudah berhasil, maka tampilan berikut ini adalah PHP MyAdmin. Jadi kayak gini nih, kalau kita udah ngelewatin langkah-langkah yang udah dijelaskan di atas, maka akan muncul tayangan seperti ini. Setelah itu coba login sesuai dengan user dan password yang sudah dikonfigurasi tadi. Next. Nah, ini tampilan dari PHP MyAdmin. Bisa dilihat dulu tuh. Oh, ini ya. Iya, Ini Pak. adalah program database servernya ya. Iya. Ini untuk programnya. Nah, ini dibuka di Browser. Dari browser, Pak. Oke. Oke, Lanjut. next. Sudah selesai, Pak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Pak, dari kelompok, kan tadi kata Bapak harus ada yang mempraktekkan mengenai instalasi database server. Ya, coba. Nah, untuk yang mempraktekannya nanti ada Ilham Purnama Sakti. Ilham mau Purnama demo. Sakti. Iya. Ya. Iya, Oke. Pak. Berat. Untuk Ilham presentasi Purnama ini, Sakti. untuk presentasi ini saya hentikan dulu ya, Pak ya. Iya. Dilanjut sama Ilham Purnama Sakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ilham Purnama. Sudah Iya, siap? Pak. Sudah, Pak. Kita munculin di layarnya dulu ya, Pak ya. Iya dong, biar kelihatan. Iya dong. Harus dong, Ti. Gimana sih? Udah ada, Pak. Sudah. Oke, aman. Oke. Ini saya virtual box ya. Iya. Oke, kita masuk dulu ke Sistem operasi Debian.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Purnama Sakti. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan eh, Demonstrasikan lah. ya mendemonstrasikan Konfigurasi database server. ya mengkonfigurasi database server. Sudah muncul nih Pak ya, benar ya? Udah. Nanti aman. Oke. Tanya kelihatan nggak ini tulisan? Kelihatan nggak tulisan untuk tulisan? Agak kurang jelas sih. Oke. Di sini kan ada perintah untuk login ya. Jadi kita login menggunakan ya user root yang seperti tadi dijelaskan oleh Ilham Faturrahman. Oke. Di sini kita diminta password, kita masukkan passwordnya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ilham Faturrahman, ya kita ikuti saja gitu kan. Ini kita install MySQL. apt strip get install MySQL server. Ya. Kita enter. Oke, tunggu proses instalasi. Ini kita masukkan DVD binary-nya ya. Device. Ya, di device. Ini ada tuh, diklik aja, klik kanan, langsung enter saja. Kita tunggu. Ini proses ya. Ya. Lama nggak Ilham ini? Keren Sakti. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Masukkan password lagi. Oke. Di sini kita tunggu ya, lumayan agak lama dikit. Oke, di sini kita masukkan my SQL spasi u spasi root spasi strip p. Kita enter lagi. Kita diminta password. Oke, di sini kita disuruh pengen bikin database. Kan kita dari kelompok 3 ya. Jadi saya mau membuat create database DB kelompok 3. Dikasih titik koma ya terakhirnya. Oke, di sini kita cek ya show database. Pakai S ya terakhirnya. Jangan lupa titik komanya. Oke. Kenapa harus pakai S? Karena ya nanti ada kesalahan kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak kan ya, kalau kita kekurangan spasi, kita kekurangan huruf, maka akan terjadi syntax error. Boleh. Berarti benar-benar harus teliti banget ini ya. Oke, di sini kita
langsung aja install PHP MyAdmin. Keluar dulu itu. Oh iya, Ctrl C. oke. apt strip get install php wih double h php my admin. Oke. Itu tulisan installnya bener gitu. Oh Kayaknya iya, ada y-nya. Typo ya. iya. Coba Iya. aja kalau bisa. Hebat berarti kalau bisa. Nggak bisa, Pak. Punya Aduh. server sendiri dia, Pak. Jadi intinya satu karakter salah aja tidak bisa dieksekusi ya. Iya. Intinya gitu. Oke, di sini kita pakai install apt get install php my admin-nya. Langsung saja. Oh, Ada yang nggak ada salah. S-nya, nggak ada S-nya. Ada yang salah itu, tuh kan. Jadi kalau Get install php my Mengerti demi kelompok 3. my oke, siap. Makasih. Admin. Siap, slotnya kepencet. My admin. Oke, spasi strip Y. Oke. Nah, kita tunggu nih. jalan ya. Oke, tunggu lumayan agak lama ya. Nah, habis ini sudah terinstall, nanti kita coba cek di Google Chrome ya. Jadi di kliennya ya, di tag-nya ya. Jadi cepat atau lambat tergantung dari spesifikasi servernya. Jadi semakin spesifikasi server itu tinggi, proses instalasi lebih cepat. Intinya gitu. Makanya kan disebut server itu ya harus spesifikasi tinggi. Ya, spesifikasi server itu kan harus karena akan membackup data-data nanti ya klien yang masuk. Lumayan lama tuh ya. Iya. Yang ya kata Bapak tadi juga kan harus tunggu 15 menit katanya untuk menginstal. Tapi benar sih kata-kata Bapak tadi 15 menit. Kurang lebih lah. Tapi kalau di Bapak Oke, mah lama itu ya. cuma 5 menit sih. Aduh. Ada geluduk ya, hujan. Nah, bentar lagi nih kayaknya. Mudah-mudahan Ayo, tidak mati lampu. server bisa. Aduh, keluar. Oke, di sini kita Alhamdulillah. kita ngisi Apache aja, Apache 2 ya. Kita pencet spasi, lalu enter lagi. Oke. Oh, Anissa.
Dinda? Dinda ada? Dinda? Nah, kita enter lagi langsung aja, enter. Kita di sini diminta masukin password. Soalnya Anila Sari keluar nih. Nanti ganti Dinda aja. Kita masukin lagi password. Kita masukin lagi. Oke. Oke, Gemuruh. artinya sudah Suara selesai. gemuruh. Hujan ya? Hujan. Iya, Pak, hujan. Hujan, Pak. Oke, kita coba cek di browser atau Google Chrome. Saya matiin dulu ya, Pak ya. Apanya? Ini sharing screen. Iya. Oke. Kita pindah ke Chrome. Kelihatan, Pak? Ya. Yuk, aman. Oke. Kita masukin saja langsung di atas nih, di sini. Aduh. Kita ketik 192.168.2.1 slash php myadmin. Oke, langsung aja enter. Nah, di sini kita masuk dengan user root yang tadi. The best emang kelompok 3. Iya dong. Enggak Nah, ini adalah PHP myadmin yang digunakan membuat database yang berbasis client server. Oke, cukup itu saja, Pak. Ya. Oke, tutup. Oke. Sudah ya? Udah, Pak. Ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kita kasih aplaus ya. Ya. Bagus. Berarti tadi pada saat instalasi dan konfigurasi itu dimulai dari prosesnya itu dan sampai hasilnya ya, berhasil menampilkan program database server. Database servernya apa? MySQL server. skill server. Kemudian sebelum kita tutup ya materi ini, Bapak anggap materi ini paham gitu ya. Soalnya dimulai dari prosesnya, kemudian saat praktiknya, kalian sudah berhasil menghasilkan produk di mana produk database server sudah bisa dijalankan gitu ya. Jadi sudah bisa membuat database. Nanti selanjutnya bisa membuat tabelnya gitu ya. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini, yang didapat apa ya kira-kira? Rahayu? Apa yang dipelajari hari ini kira-kira? Khawatir Bapak. Jadi kita ngebahas ya, tapi nggak tahu pelajaran ini ngebahas pelajaran apa atau materi apa. Melakukan instalasi dan mengkonfigurasi database server, Pak. Oh, baik. Kemudian Bapak tanya lagi nih, kira-kira yang disukai dari pembelajaran ini apa?
pada saat melakukan instalasi dan mengkonfigurasi berhasil, Pak. Dan apabila terjadi permasalahan, membuat saya tertantang untuk selalu berusaha sampai berhasil. Oke, satu lagi. Apa yang belum Anda pahami dari kegiatan instalasi dan mengkonfigurasi database server ini? Kira-kira apa yang belum? Baik, saya sudah paham semua, Pak, bagaimana itu melakukan instalasi dan konfigurasi database server. Baik. Ya, berarti untuk materi ini tuntas ya, instalasi dan konfigurasi database server itu kalian sudah paham semua, kemudian sudah bisa juga melakukan praktik instalasi dan konfigurasi database server. Kalau menurut Bapak, ini materi yang memang kita hanya dibatasi untuk menginstalasi dan mengkonfigurasi database server saja. Jadi untuk selanjutnya nanti ada lagi untuk dimulai mulai membuat database-nya, membuat tabelnya, nanti pembahasannya lain lagi. Karena di materi ini yang hari ini ya, itu dibatasi hanya untuk menginstalasi dan mengkonfigurasinya. Jadi supaya bisa digunakan untuk membuat database. Baik. Kemudian untuk kira-kira ada yang mau berpendapat tentang proses pembelajaran ini? Kira-kira pembelajarannya gimana gitu untuk hari ini? Ada, Pak. Pelajaran hari ini menarik dan bisa menginspirasi untuk kita semua. Menarik ya? Iya, Pak. Iya, karena memang kalau salah, waduh, apanya yang salah nih ya? Gitu. Kira-kira ngulik terus ya. Gitu. Kemudian ya saya merasa bangga kemudian yang sudah berpartisipasi untuk masuk ke materi pembelajaran ini. Kalian sangat good job ya. Kayak password wifi-nya good job. Kemudian hebat. Kira-kira untuk materi selanjutnya kita untuk pertemuan minggu depan. Oh ya, untuk sebelum membahas pertemuan minggu depan, Bapak tampilkan dulu untuk tugas evaluasinya bisa kalian kerjakan di Google Classroom ya untuk evaluasi 2. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak, siap. Di sini bisa kalian unduh. Siap, Pak. Lebih cepat, lebih baik. Ya, diisi. Kalau menurut Bapak gampang kok. Menurut kalian juga bisa, karena kan posisi tadi pada saat prosesnya, kemudian praktiknya udah bisa. Kalau mengerjakan evaluasi ini sangat gampang ya. Paham ya untuk pengisian evaluasi database 2 dikerjakan secepatnya. Siap, Pak. Lebih cepat, Bisa lebih dipahami. baik. Oke, Pak, siap. Untuk nanti materi untuk nilai, kalau memang nanti nilainya baik, ya mungkin tidak ada remedial gitu ya. Saya harapkan ya tidak ada remedial, semuanya Amin. tuntas gitu ya. Kemudian dan walaupun ada remedial nanti Bapak ulang untuk materi yang memang belum dipahami. Selanjutnya untuk menutup materi pembelajaran hari ini ya, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh siapa? Saya, Pak. Rahayu ya? Ya, Pak. Ya, silakan Rahayu pimpin doa untuk menutup materi pembelajaran hari ini. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita menutup pembelajaran materi hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Silakan, Liv. Makasih Pak. Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Izin live ya Pak.